Pembelajaran ini sebagai bagian dari kegiatan uji kinerja mungkin PPT Transformasi 2025 yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 Januari tahun 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, untuk berikutnya seperti biasanya kita berdoa kepada Allah dan atau berdoa. Saya mohon kepada ketuanya untuk memimpin maju depan. Mari teman-teman, kita mulai belajar pada pagi hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Baik, silakan kembali ke tempat duduk. Untuk berikutnya absen dulu ya. Gimana? Semuanya masih semangat? Masih semangat? Mari kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Untuk berikutnya kita langsung kembali kepada pembelajaran. Masih ingat yang dibahas kemarin? Kemarin kita membahas tentang pemerintahan desa. Masih tahu siapa kepala desanya? Gak ada kan? Kepala desanya. Berarti sekarang nanti sementara diganti PJ. Kepala desanya masih nanti masih lama untuk pemilihan kepala desa. Dan maka dari itu, mari kita kalau masih ingat siapa kemarin yang pertama yang menjadi kepala desa yang paling terakhir? Siapa? Masih ingat? Haji Hopin, kepala desanya Haji Hopin. Tapi kalau sekarang sudah diganti PJ. Yang menjadi PJ sekarang Bapak Amir. Amir. Ya masih ingat ya? Ini kalau masih ingat, langsung saya akan melanjutkan pembelajarannya ke berikutnya. Saya ceritain untuk berikutnya kita langsung kepada pokok pembelajaran hari ini dengan tema gotong royong atau kerjasama atau tahu nggak kalian kerja yang disebut dengan kerjasama? Seperti misalnya saya berikan contoh dulu, seperti kalian itu menyelesaikan tugas piket di kelas. Tentu yang sering kalian itu kerjakan setiap hari gantian itu yang namanya kerjasama. Kalau misalnya satu dokter kerjasama itu yang misalnya kalau yang terpapar itu 3 orang, kita 3 orang yang bekerja, bukan
kan kebanyakan kalau kalian itu kadang-kadang cuman yang bertugas satu orang atau 2 orang, cuman itu kurang ya. Kalau tidak bekerja semua itu berarti kurang, berarti yang tidak ikut itu berarti tidak menjalani kewajiban. Selain itu di dalam sekolah juga kalian bisa kerjasama di luar atau di lingkungan. Kan banyak yang namanya kerjasama itu. Kadang orang mengadakan pengajian, acara hall, lalu mengadakan pengajian, itu kan juga membutuhkan kerjasama. Artinya kalau beban seperti itu kalau tidak digotong royong, maka pekerjaan itu akan berat. Nah, tapi ketika kita itu dikerjakan dengan bersama, itu maka pekerjaan meskipun itu berat akan menjadi ringan. Maka dari itu, mari kita ciptakan kehidupan kita ini dengan gotong royong, Maka dari itu, di sini ada istilah gotong royong ini ada merujuk kepada Pancasila, ya. Pancasila itu kan ada berapa? Ada 5. Ya, itu kalian hafal semua ya namanya Pancasila kan? Coba yang sila pertama itu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga? Kesatuan Indonesia. Sila yang ketiga ini yang kita itu yang menuju ke sana, menuju kepada gotong royong, kebersamaan. Atau istilahnya saling membantu, saling mendorong. Artinya satu sama lain itu tidak ada bedanya. Kalau ketika ada tetangga kalian itu sedang kesibukan atau banyak pekerjaan, maka patutlah kita itu bantu. Dan bantuan itu kita jangan mengharap yang namanya imbalan. Kita tidak boleh mengharap imbalan, tidak boleh mengharap bayaran. Maka dari itu tentu kita harus sekarang itu ciptakan di pikiran kalian itu dari sekarang, dari kita itu kelas 4 ya, dari bawah, nanti sejak kalian itu sekolah itu sudah mulai dibentuk. Maka dari itu kita lagi kepada gotong royong. Gotong royong ini tentu sangat bermanfaat, sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Artinya dalam gotong royong ini akan terjadi keharmonisan antara tetangga, kalau di sekolah antara teman, tidak saling iri. Kerjasamanya itu dengan ikhlas. Kita harus dasari dengan keikhlasan. Karena kalau tidak didasari dengan keikhlasan, maka kita itu tetap terjadi beban ketika kalian tidak ikhlas. Karena iri, si A iri ke B, misalnya untuk Rehan iri sama Faruk sama iri sama juga Ryan. Itulah faktor ketika kita itu tidak didasari dengan keikhlasan. Maka dari itu, mari kita mulai sekarang. Kalian mumpung masih kelas 4, maka kita bentuklah karakter kita. Jadikanlah karakter kalian ini sebagai orang-orang yang suka bekerja sama. Kembali kepada Pancasila tadi, ya. Kalian sudah disebutkan. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan ini yang awalnya kalian yang disebut dengan persatuan ini adalah yang sebelumnya kalian itu tidak paham. Ketika kita itu bekerja sama dengan orang lain, yang satunya itu pengalaman, satunya tidak pengalaman, maka kalian bisa diambil pelajarannya di situ. Diambil begini caranya untuk memberikan
memberikan reward begini caranya yang tidak pada pengalaman. Bilang kita itu bisa terciptalah suatu kawasan, suatu kelompok dengan harmoni. Jadi di sini sesuai dengan apa yang telah kalian itu tadi sebutkan, bahwasanya Pancasila yang nomor 3 itu adalah Persatuan Indonesia. Di sini pengertian dari Pancasila, pandangan hidup bangsa Indonesia. Di sini tahukah kamu bahwa gotong royong ini adalah merupakan bentuk perwujudan dari Pancasila. Setiap sila yang ada di dalam Pancasila dibentuk dari nilai-nilai yang terdapat dalam budaya bangsa Indonesia. Sila dalam Pancasila mulai dari sila pertama hingga sila kelima mengandung sikap gotong royong. Gotong royong merupakan nilai Pancasila dalam bingkai persatuan dan kesatuan. Nilai ini merupakan persatuan tersebut didasarkan pada nilai ketuhanan dan kemanusiaan dan juga meningkatkan pada kesejahteraan bersama berdasarkan sikap gotong royong. Jadi di sini yang kita perlu kalian itu ketahui bahwasanya gotong royong ini sangat penting bagi kehidupan manusia. Saya tanya kepada kalian, apakah kamu pernah ikut kerja bakti atau gotong royong di sekolahmu? Pernah. Membersihkan halaman? Membersihkan rumah? Membersihkan halaman kelas? Di dalam kelas? Itu namanya kerja bakti. Kerja bakti, kerja bersama itu sama, ya. Menuju kepada gotong royong, ya. Maka dari itu, mari kita mulai sekarang semangat, jangan sampai hilangkan rasa gotong royong itu, sifat gotong royong itu, sampai nanti kalian itu bisa sifat seperti itu bisa diberikan kepada generasi-generasi berikutnya. Artinya bisa diajak kepada adik-adik kalian yang sekarang masih kecil, nanti diajak oleh kalian, karena lebih awal kalian pengalaman daripada adik-adiknya, lebih pengalaman. Maka dari itu kita selaku murid, selaku siswa senantiasa untuk memberikan semangat kepada kalian, kepada teman kalian, kepada adik-adik kalian ketika nanti kalian lebih tahu dulu daripada adik-adik tentang gotong royong. Ya, kenapa? Biar terbentuklah yang namanya lingkungan tersebut menjadi indah, harmonis. Kita menyimak video di sini, tapi dengan syarat kalian itu betul-betul memperhatikan, karena ini sangat penting buat kita semua, dijadikan pelajaran buat kita semua dengan baik, maksud kami dengan cara baik. Maka dari itu kita harus betul-betul kalian memperhatikan, karena habis ini kalian itu akan ada tugas dalam mengisi tentang apa istilahnya, menyimak tentang materi ini, ya. Pak, kita perhatikan. Nah, ini. Halo teman teacher, ayo siapa yang pernah ikut kerja bakti di sekolah atau lingkungan? Kalau kamu pernah, pasti tahu ya apa yang namanya gotong royong. Gotong artinya bekerja dan royong artinya bersama-sama. Iya betul, gotong royong adalah berkegiatan bersama dengan sukarela supaya pekerjaan lebih lancar, mudah, dan ringan. Gotong royong ini sikap yang penting untuk dipunyai kita semua sebagai bangsa Indonesia. Saking pentingnya gotong royong sudah tertuang dalam Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Tidak heran
dengan orang lain, kamu jadi mengasah kemampuan komunikasi dan berorganisasi. Artinya, kamu jadi terbiasa mengambil peran dalam kelompok dan bertanggung jawab untuk menjalankan peran itu dengan baik. Ini tentunya kemampuan yang berguna ketika kamu dewasa nanti, di kehidupan maupun di dunia kerja. Kedua, kepedulian. Karena melakukan pekerjaan bersama-sama dan saling tolong-menolong, kamu jadi menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Lama-kelamaan, timbullah kebersamaan, saling menghargai dan rasa persatuan dalam kelompok gotong royong. Ini artinya kamu memupuk kepedulian terhadap orang lain. Dengan kepedulian pada sesama, lingkungan kita pun jadi damai dan aman. Terakhir, berbagi. Ketika gotong royong, pastinya kamu berbagi waktu dan tenagamu dalam menyelesaikan pekerjaan. Tidak hanya itu, kamu mungkin juga berbagi informasi dan ilmu yang kamu punyai dari kemajuan bersama. Nah, untungnya informasi dan ilmu tidak berkurang ya kalau berbagi. Malah dengan saling berbagi, makin banyak informasi dan ilmu yang kita punyai. Wah, banyak ya manfaat gotong royong. Lalu gimana dong biar kita bisa memiliki sikap gotong royong? Ada beberapa cara nih. Kalau di lingkungan keluarga, bisa kamu biasakan membantu ibu di rumah. Misalnya, bantu memasak, mengepel, mencuci piring. Pekerjaan jadi cepat selesai dan kamu jadi lebih disayangi ibu. Kalau di lingkungan sekolah, ada banyak kesempatan untuk gotong royong. Misalnya, kegiatan membersihkan sekolah atau tugas kelompok. Nah, kalau ada kesempatan ini, kamu kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Berusahalah untuk menjalankan peran dengan baik dan memberi lebih pada kelompokmu. Terakhir, di lingkungan masyarakat, kamu mungkin belum bisa ikut kerja bakti yang butuh tenaga besar, tapi tetap bisa bantu-bantu pekerjaan yang lebih ringan seperti membersihkan peralatan atau membawakan minuman. Apapun bentuk bantuanmu pasti dihargai dan menambah suasana kekeluargaan. Nah, itu dia sikap gotong royong dan apa saja yang bisa kamu lakukan untuk memupuk sikap baik ini. Sekarang aku mau tanya nih, kapan kamu terakhir gotong royong dan di mana? Jawab ya di kolom komentar supaya teman-temanmu juga terinspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya ya, teman kece. Kejar kita, kejar ilmu, ranking kita. Gotong royong. Gotong royong di sini adalah nilai-nilai budaya Indonesia yang sangat penting, yang menekankan kerjasama dan saling membantu antara individu, perorangan dengan kelompok atau bersama. Maka dari itu, untuk mencapai tujuan bersama tanpa mengharap imbalan langsung. Ini yang diharap kalau kerjasama ini, cuman yang diharap itu pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai orang Muslim, tentunya cuma itu yang kita itu harapkan. Maka dari itu, tentu kita harus harus melatih belajar ikhlas. Belajar ikhlas. Maka sekarang saya akan beri tugas kepada kalian ya. Saya akan jadikan 3 kelompok aja ya. Sesuai dengan yang ada di barisan. Ini dari di sini paling depan ini kelompok 1. Dan kedua akan saya berikan kepada ini cewek ya, cewek kelompok 2. Ini 1, berarti cewek 2. Yang di tengah ini yang menjadi kelompok 3. Maka dari itu nanti saya akan memilih nanti atau di video kalian siapa yang menjadi ketua kelompok. Ya, coba kira-kira paling di depan ini siapa yang menjadi ketua kelompok? Anas, ya, Anas. Jadi dipimpin oleh Anas. Coba yang kelompok 2, cewek siapa? Ipa ya, Ipa. Yang kelompok 3 nanti Baru. Jadi ini yang harus bertanggung jawab memimpin teman-temannya agar kalian itu bisa menyelesaikan dengan baik. Tapi kalian itu pasti dinilainya. Siapa yang paling pintar di antara kalian memberikan contoh yang paling detail buat kita semua. Maka dari itu, ini saya akan dibagikan
tugas hari ini ada berapa nih? Ada 3, 1, 2, dan 3. Ini kalian perhatikan, ini harus digerakkan. Ini kelompok 1 nah. Udah belum? Udah lah, langsung cukup itu ya? Jadi langsung sini kan? Itu nggak usah kan? Coba coba. Ini mulai Sudah yang lain mana? Coba. Ini sudah mana? Dari mana? Sini kawan. Iya, dikumpulkan. Dikumpulkan semua. Sudah. Baik, nanti saya cintai untuk lebih waktu saya minta kepada perwakilan dari berbagai kelompok, masing-masing kelompok untuk bisa menjelaskan lagi ke depan. Apa kelompok satu siapa? Presentasikan ya di depan, di sana. Silakan Mas. Sebutkan nama kelompoknya, nama kelompok dan bersama anggotanya ya, bersama anggotanya. Silakan di sini Mas, biar dari baik, silakan. Coba perhatikan, yang lain silakan perhatikan. Saya dari kelompok 1 mewakili. Ya, Mewakili dari kelompok 1 ikut menjelaskan program yang di sekolah. Ya, silakan. Program sekolah adalah kerjasama kolektif antara siswa dan guru di sekolah untuk menyelesaikan tugas atau meningkatkan lingkungan pendidikan bersama dengan tujuan menciptakan suasana yang lebih baik dan menanamkan nilai kepedulian serta kerjasama sejak dini. Ya, silakan. Ya, terima kasih ya. Terima kasih untuk anak kelompok 1. Nilai ini tidak hanya mempermudah penyelesaian pekerjaan atau pemecahan masalah,
tetapi juga mempererat tali silaturahmi atau tali untuk berkumpul suatu kelompok. Atau yang awal sebelumnya itu tidak kenal menjadi kenal. Ini yang perlu kalian itu diperhatikan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Dan seterusnya, karena ini diperiksa oleh waktu, kita di sini kita langsung pulang dengan COVID. Dan sebelumnya kita ya membacakan doanya. Doanya kita itu ambil yang pendek saja. Kita langsung bacakan surah Al-Asr. Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih ya atas kalian itu dalam mengikuti pelajaran mulai tadi, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan saya mohon kepada kalian ya, nanti pulangnya dengan sportif ya. Seperti biasanya kita pulang itu saling dulu sama gurunya. Jadi di perjalanan nanti setelah pulang keluar di kelas, kalian harus hati-hati nih ya. Fokus, jangan selama kalian itu di perjalanan, jangan kalian itu bermain di jalan, langsung menuju ke rumah dulu. Habis itu kalau kalian ingin bermain, tidak apa-apa, berangkatnya dari rumah. Jadi kalian langsung dari sekolah tujuannya dulu. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.